Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan tentang vektor juga, tapi kita akan membahas tentang vektor pada bangun ruang atau dimensi 3 atau R3. Oke. Sistem koordinat di R3 atau di bidang bangun ruang. Di sini bila kita mengenal dua sumbu pada bidang kartesius saat mempelajari koordinat di R2, yaitu kita mengenal ada sumbu X dan sumbu Y. Maka ada yang berbeda jika kita mempelajari koordinat di R3. Pada sistem koordinat di R3, kita akan mengenal tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, perhatikan gambar di bawah. Ketiga sumbu tersebut membentuk tiga bidang, yaitu bidang XY, bidang XZ, dan bidang YZ. Tiap titik A dalam ruang berdimensi 3 berkorespondensi dengan tiga bilangan terurut, yaitu X, Y, Z yang disebut dengan koordinat ruang. Oke, contoh di bawah yaitu gambar 614. Di mana gambar ini dilukiskan dengan titik A itu 2,-31. Ini dia. Berarti ini sumbu Z, ini Y, ini X ya. X, Y, Z. Oke, titiknya 2,-3,1. Berarti 2 di X, -3 di Y, satunya di Z. Berarti di sini titik 2, -3, -3 di sini, -3 dan 1. Oke, paham ya? Jadi perbedaannya dengan vektor di R2, kita mengenal sumbu X dan sumbu Y. Tapi sekarang kita di R3 berarti ada tiga sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Oke, lanjut. Contoh di sini pada gambar A itu ada titik A, titik 2,2 dan 4, berarti 2 di X, 2 di Y, 4 di Z. Oke. Kemudian di gambar titik B, -2, -3, 4, -2 di X, berarti di atas ya, minnya, -2, -3 di Y, 4-nya di Z. Ini berarti kan bentuk dia bangun ruang. Vektor posisi di R3, perhatikan gambar 6.15 nih gambarnya. Vektor A yang terletak dalam ruang diuraikan atas komponen-komponennya. Hal ini mirip dengan posisi pesawat terbang saat di udara yang dipantau oleh radar. Misalnya, jarak A sampai bidang Y, berarti O itu titik pusatnya ya, Y, O, Z, yaitu XA atau vektor A1 sama dengan XA. Oke, ini untuk jarak A. Ini kalau dengan ibu singkat aja sebenarnya. Berarti untuk koordinat A ditulis adalah XA, YA, ZA, gitu untuk vektor posisinya. Bagaimana menyatakan suatu vektor di R2 bila titik pangkal bukan di O? Berarti kan gambar 6.116. Ruas garis berarah PQ yang mewakili vektor U, berarti ini PQ mewakili vektor U, dengan titiknya adalah X1, Y1, Z1 sebagai titik pangkal koordinat titik Q. Berarti X2 titik Q berarti menjadi X2, Y2, dan Z2 sebagai titik ujungnya ya. Berarti titik P itu titik pangkal dan Q titik ujung. Oke. Berdasarkan aturan secara general didapat, berarti OP, berarti titik dari OP ditambah PQ, OP ditambah PQ sama dengan OQ. Atau juga bisa PQ sama dengan OQ dikurang OP, gitu. Berarti jadi untuk mencari
sama dengan yang di R2, berarti untuk menjadi vektor PQ berarti OQ dikurang OP. Atau juga bisa dengan Q kecil dikurang P kecil. Sama dengan pembelajaran sebelumnya ya. Oke, lanjut. Karena vektor OP mewakili vektor P kecil ya, berarti X1, Y1, Z1 dan OQ mewakili vektor Q kecil, berarti X2, Y2, Z2. Maka untuk mencari vektor PQ berarti Q kecil, vektor Q kecil kurang vektor P kecil, berarti X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Berarti kelihatan ya perbedaannya. Kalau di R2 kemarin hanya X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Tapi sekarang kalau di R3 kamu hanya menambahkan Z2 kurang Z1, tapi caranya sama. Oke, kita lanjut ke vektor dalam kombinasi linear. Nah, ini kalau kita di vektor di R2 kita hanya mengenal vektor satuannya I dan J. Sekarang kalau dia di vektor di R3, kamu akan mengenal tiga satuannya adalah I, J, dan K. Masing-masing kalau dia I itu dia di X, J itu di Y, dan K-nya di Z. Oke, itu hanya penambahannya, berarti ada satuan K untuk penambahannya. Jika di titik O bertindak sebagai titik pangkal dan titik A bertindak sebagai titik ujungnya dengan koordinat X, Y, Z, maka OA sebagai wakil vektor A dapat dinyatakan sebagai vektor A itu adalah vektor XI ditambah vektor YJ ditambah vektor ZK. Oke, nih caranya. Cuman dia penambahan dari ini tambah ZK ya yang belajar sebelumnya. Jadi bentuk vektor baris A itu kamu ubah ke bentuk barisnya berarti jadi X, Y, Z. Kalau bentuk kolom berarti ke bawah X, Y, Z gitu. Oke, kita masuk ke operasi aljabar vektor di R3. Misalkan U itu vektor, komponennya X1, Y1, Z1, sedangkan vektor V komponennya X2, Y2, Z2. Dan N itu bilangan realnya. Berarti untuk operasi aljabar vektor berlaku sebagai berikut. Untuk kesamaan vektor, berarti jika vektor U sama dengan vektor V, maka komponen yang bersesuaian sama, yaitu X1 sama dengan X2 komponennya, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Tidak ada perbedaannya, cuman perbedaannya adalah Z1 sama Z2 itu penambahannya saja dari R2. Kemudian penjumlahan juga sama sebenarnya, yaitu kalau dia penjumlahan vektor U tambah vektor V sama juga X1 tambah X2, ini X2 ya maksudnya, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Itu aja cara menambahkannya. Unsur identitas adalah vektor 0. Berarti kalau vektor 0 dia semuanya 0. Unsur inverse dari vektor U adalah vektor min, vektor U ya. Berarti dia ditambah dengan min kalau dia inverse-nya. Lanjut. Untuk pengurangan juga sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu kalau untuk vektor U kurang vektor V berarti X1 kurang X2, Y1 kurang Y2, Z1 kurang Z2, sama ya. Untuk perkalian vektor dengan bilangan real, berarti untuk bila N adalah bilangan real, maka N vektor U sama dengan N kali X1, Y1, Z1. Jadi kamu kalikan N kali X1, N kali Y1, N kali Z1 untuk mengalihkan perkalian vektor dengan bilangan real. Oke, kita masuk ke besar atau panjang vektor di R3. Sebenarnya sama ya. Rata-rata kan kalau kamu paham dengan vektor di R2, berarti kalau untuk lanjutan di R3 juga lebih gampang lagi. Dimana ini diketahui vektor OA itu X1, Y1, Z1, maka panjang atau besar vektor OA itu adalah nih, seperti biasa, tanda mutlak ini adalah notasi dari tanda dari besar atau panjang vektor OA, maka sama dengan akar dari X1 kuadrat, berarti ambil komponennya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ya, itu untuk mencari besar vektor OA. Tapi jika diketahui dua titik yaitu A X1 Y1 Z1 sedangkan B
X2, Y2, Z2 di dalam buang panjang vektor AB dirumuskan sebagai berikut. Berarti untuk cari panjang atau besar vektor AB sama dengan akar X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 kurang Z1 dikuadratkan. Oke, nanti khusus contohnya saja nanti Ibu jelaskan, kita bahas dulu untuk materinya. Lanjut, kita ke perkalian skalar dua vektor di R3. Oke, misalkan vektor OA dan vektor OB dinyatakan dalam vektor kolom, berarti A kecil vektor A kecilnya, berarti X1, Y1, Z1, dan vektor B, X2, Y2, Z2. Maka untuk hasil perkalian hasil kali dua vektor A dan vektor B ini, maka berlaku ya X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Kemudian apabila kedua vektor A dan vektor B itu membentuk sebuah sudut tertentu, maka perkalian skala dua vektornya itu adalah nih besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali cos theta, dimana cos theta itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Perhatikan bahwa nilai atau hasil perkalian skalar vektor A dan vektor B itu jumlah dari perkalian komponen-komponen yang terletak pada vektor A dan vektor B. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1, diketahui koordinat P 2 min 3 1. Pertanyaannya nyatakan vektor OP atau vektor P kecil dalam kombinasi linear. Berarti kalau dia ditanya dalam kombinasi linear berarti dalam bentuk I, J, dan K. Oke, berarti untuk vektor OP atau juga sama dengan vektor P kecil itu sama dengan kita jadikan ke vektor vektor barisnya, berarti 2I tambah min 3J tambah 1K gitu. Oke, bisa ya. Berarti ini dalam bentuk vektor barisnya 2I tambah 3 min 3J tambah 1K. Oke, berarti 2I berarti plus min ini berarti dia jadi min ya, berarti kurang 3J ditambah K tuh. Karena nggak usah dibuat bikin satunya lagi ya, paham ya. Lanjut nomor 2, diketahui A itu min 1 3 4, B 3 min 1 0, dan C 8 0 min 4 jika vektor A, vektor B, vektor C adalah vektor posisi dari A, B, C. Tentukan vektor-vektor berikut dalam bentuk vektor satuan I, J, dan K. Berarti kita cari penyelesaian di sini. Berarti A, vektor A kecil. Kita ngubahnya ke vektor satuan ya. Berarti A itu sama dengan min I karena 1 ya. 1 berarti bikin aja I tambah 3J ditambah, jangan lupa bikin vektor di atas boleh ya, bikin vektor di atas, kemudian ditambah 4K gitu, paham ya. Lanjut yang B, vektor 2B ya. Berarti 2 kali boleh kita langsung pakai vektor satuan atau kamu ubah dulu ke pengalian faktor, boleh juga 3 min 1 0 ya. Juga ini kamu kalikan ke dalam dulu, berarti 6 min 2
0 ya. Nah, baru kita ubah ke vektor satuannya menjadi 6i kurang 2j tambah 0. Gak usah dibuat aja ya. Berarti ini hasilnya ya. Kalau dia 0 gak usah dibuat. Yang C 3 vektor 3c ditambah 4a sama dengan, oke, kamu buat 3 kali c ya. 3 kali vektor c nya itu 8, 0 titiknya ya, titiknya dulu, ditambah 4 kali a min 1, 3, 4, berarti jadi 23 kali 8 itu 24, 0 min 12 ya, ditambah min 4 kali min 1 ya, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16 baru ini dijumlah 24 dengan komponen yang sama ya, 24 tambah min 4 20, 0 tambah 12 12 min 12 tambah 16 4. Nah, baru kita ubah ke vektor satuannya menjadi 20i ditambah 12j ditambah 4k. Tuh. Lanjut yang D. Berarti ditanya adalah vektor AB. Itu sama dengan vektor B dikurang vektor A ya. Nah, berarti kamu kurangkan dulu vektor B nya 3 min 1 0 dikurang vektor A nya berapa tadi tuh? Min 1 3 4 min 1 3 4. Oke, kita kurang 3 kurang 1 berarti plus ya, 4 min 1 kurang 3 berarti min 4, 0 kurang 4 berarti min 4. Ubah dia ke bentuk vektor satuan, 4i dikurang 4j dikurang 4k. Nah, gampang kan sebenarnya kalau mengubahnya itu. Lanjut kita yang ke E. Itu 3 BC ditambah vektor AB ya. Nah, ini berarti 3 kali vektor B kurang vektor C kurang B ditambah vektor B kurang vektor A. Nah, ini kita kalikan ke dalam berarti 3C kurang 3B ditambah B dikurang vektor A. 3 vektor 3C min 3 tambah B berarti min 2B kurang vektor A. Saya ini karena sama berarti min 3 tambah 1 itu min 2. Baru kita masukkan 3 kali vektor C nya yang mana C? C yang ini 8, 0 min 4. 3 kali 8 0 min 4 dikurang 2 kali B itu 3 min 1 0 dikurang A itu min 1 3 4 sama dengan 24
0, 3 kali 8, 24, 3 kali 0, 0, 3 kali min 4, min 12, dikurang 2 kali 3, 6, 2 kali min 1, min 2, 2 kali 0, 0, kurang min 1, 3, 4. Baru kamu kurangkan 24 kurang 6, 18, dikurang 12 berarti sama dengan 24 dikurang 6 berarti 18 ditambah 1, ini min jadi 19. 0 kurang 2 berarti tambah 2 kurang 3 berarti min 1. Lanjut min 12 kurang 0 berarti min 12 kurang 4 berarti min 16 berarti 19i tambah min 1j, buatkan begini dulu, ditambah min 16k ya, berarti sama dengan 19i kurang j kurang 16k. Nah, hasilnya. Lanjut kita ke contoh 3. Diketahui vektor A itu 1, 2, dan min 2 dan vektor B 3, min 2, 1. Tentukan nilai dari besar atau panjang dari vektor A ya. B itu besar dari besar vektor 2A ditambah B, vektor B. Jadi untuk penyelesaiannya berarti besar vektor A itu sama dengan, kan konsepnya x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat, berarti akar x nya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat itu 1 tambah 4 tambah 4, berarti 1 tambah 4 5 tambah 4 9, akar 9 itu 3, berarti panjang vektor A nya itu 3. Ambil yang ditanya adalah besar dari vektor 2A tambah vektor B. Jadi kita cari dulu 2A tambah 2B nya dulu ya, berarti 2A tambah B, vektor 2A tambah B berarti 2 kali vektor A nya 1, 2 dan min 2 ditambah vektor B nya 3 min 2 1 sama dengan, kita kalikan dulu ke dalam 2 kali 1 2 kali 2 4, 2 kali min 2 min 4 ditambah 3 min 2 1 sama dengan 2 tambah 3 5, 4 tambah min 2 2, min 4 tambah 1 min 3. Nah, berarti dapat x, y, dan z nya. Lalu kita cari besarnya, berarti besar vektor 2A tambah vektor B sama dengan akar dari 5 kuadrat ini ya, x, y, dan z
ditambah 2 kuadrat ditambah min 3 dikuadratkan sama dengan akar 5 kuadrat 25 tambah 2 kuadrat itu 4 tambah min 3 kuadrat itu 9 sama dengan 25 tambah 4 itu 29 tambah 9 38. Berarti ini tidak bisa disamakan, berarti panjangnya akar 38. Contoh yang keempat, diketahui A13-4 dan B-203, tentukan jarak AB atau besar vektor AB. Untuk itu kita cari dulu vektor AB-nya itu berarti B kecil kurang A kecil ya. Berarti 2 Ibu ambil dari vektor kolomnya saja, ubah min 2, 03 dikurang 1, 3, min 4. Min 2 dikurang 1, min 3, 0 dikurang 3, min 3, 3 dikurang kurang 4, berarti min kali min plus 3 tambah 4, 7. Baru kita cari besar atau panjang vektor AB, akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat, yang hasilnya ini di sini. Berarti min 3 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 7 kuadrat. Dan dari hasil yang sini ya. Berarti min 3 kuadrat 9, min 3 kuadrat 9, 7 kuadrat 49. 9 tambah 9, 18 tambah 49, 67. Berarti hasilnya akar 67. Contoh kelima, besar vektor A dan B berturut-turut adalah 6 satuan dan 5 satuan. Ini besar vektor A dan besar vektor B ya. Jika kedua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat, hitunglah perkalian skalar antara vektor A dan vektor B. Berarti konsepnya yang sebelumnya Ibu jelaskan, jika perkalian vektor A dan vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B cos theta ya. Nanti kita substitusikan saja yang diketahui, besar vektor A itu 6 kali besar vektor B itu 5 cos tetanya sudutnya 60. Berarti 6 kali 5 30 kali cos 60 derajat itu setengah. Berarti 30 kali setengah itu 15. Berarti perkalian vektor A dan vektor B itu adalah 15. Lanjut contoh yang ke-6, diketahui vektor A 3 min 3 2, vektor B itu 2 1 3, itu nilai vektor A kali vektor B. Jadi vektor A kali vektor B sama dengan, sebelumnya kalau dia perkalian vektor kamu kalikan dengan komponen yang sama ya. Berarti 3 dengan 2, 3 kali 2 ditambah min 3 dengan 1, min 3 kali 1 ditambah 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 6 tambah min 3 kali 1 min 3 ditambah 2 kali 3 6. Kita jumlahkan ya, 6 tambah kurang 3, 6 kurang 3 3 tambah 6 9. Perkalian vektor A kali vektor B nilainya 9.